Selamat sore Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Pandemi COVID-19 masih ada. Mohon Bapak Ibu serta saudara-saudari untuk tetap mengikuti prokes yang sudah biasa dilakukan di Gereja Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, serta mengikuti arahan dan panduan dari petugas PUK. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita merayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan di tempat kita bekerja. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perayaan malam Natal pada kesempatan ini dengan ritus upacara pemberkatan kandang Natal dan juga doa sembah sujud di hadapan kanak-kanak Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap ciptaan Kau beri hidup. Dari antara segala ciptaan-Mu itu, manusia begitu Kau cintai dan Kau pelihara, sehingga bila bersalah mereka Kau sucikan dengan curahan kasih sayang-Mu. Dan bila tersesat Kau tuntun kembali kepada Kristus, kepala dan pemimpin mereka. Terdorong oleh kasih-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam kedosaan akan dibersihkan dari segala kecemaran oleh air pembaptisan dan dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit guna memperoleh hidup yang abadi bagi kami. Semoga dengan percikan air suci ini meneguhkan rahmat pembaptisan yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menyucikan gua Natal ini. Kami berharap agar bersama semua saudara yang bersembah sujud di hadapan gua Natal ini boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang kelahirannya kami rayakan pada malam ini. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan hormat bakti kepada Yesus Tuhan kita dengan berlutut sejenak sambil menundukkan kepala. Sementara itu kami berdoa atas nama saudara-saudari semua. Yesus yang mungil, selamat datang di tengah kami. Selamat datang di paroki kami. Selamat datang di tengah keluarga kami. Dan selamat datang di dalam lubuk hati kami. Pandanglah ya Yesus, kami semua yang datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami semua mengaturkan sembah dan bakti kepada-Mu. Sudilah Engkau menerima sembah sujud kami ini, dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga berkat kehadiran-Mu, kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Doa anak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau berkenan tinggal di antara kami. Engkau datang sebagai teman dan sahabat kami. Kami semua bergembira karena kelahiran-Mu menghibur hati kami, dan kedatangan-Mu membawa damai ke seluruh muka bumi. Kami bersembah sujud kepada-Mu karena kasih-Mu yang membawa damai dan membawa keselamatan kepada kami.
Engkau dilahirkan dari Bunda Maria di kandang hina, disaksikan dan dijaga oleh Santo Yusuf dan para gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala godaan yang jahat, serta berikanlah kepada mereka kesehatan dan rezeki yang cukup. Serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua dan mengasihi mereka dan saudara-saudara kami. Doa OMK. Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, dalam hidup-Mu, Engkau telah mengajarkan kami agar tetap setia dalam panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup kami. Kami sering kurang setia dalam panggilan hidup kami, baik sebagai mahasiswa, mahasiswi, maupun sebagai karyawan, karyawati. Kami sering tidak menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut setiamu dalam usaha, pekerjaan, dan hidup kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia dalam panggilan hidup kami, mampu menjadi pengikut-Mu yang selalu mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam keseharian hidup kami, dan pada akhirnya buatlah kami selalu memuji dan memuliakan Allah dalam setiap nafas hidup kami. Doa Ibu. Ya Yesus, Gembala kami, Engkau pernah berjanji tidak akan membiarkan kawanan-Mu hidup tanpa gembala. Kami para ibu bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami dapat melayani suami dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga kami dengan penuh kasih. Berikanlah kami kerendahan hati, ketabahan, dan kesetiaan dalam mendampingi keluarga kami. Semoga kami dapat menciptakan kehangatan dan menjadikan keluarga kami tempat berteduh yang damai bagi seluruh anggota keluarga kami, sehingga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Ya Bunda Maria, semoga teladan hidup keluarga Nazaret selalu menjadi inspirasi hidup keluarga kami. Doa Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah rahmat-Mu agar kami para bapak dapat mencintai keluarga kami dengan sepenuh hati. Dalam kesibukan kami sehari-hari, bantulah kami agar dapat memberikan waktu kepada istri dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat keluarga kudus. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dalam keluarga kami, lingkungan dan wilayah serta paroki kami membutuhkan kasih-Mu. Berilah kami rahmat kasih yang sejati di dalam keluarga-keluarga di paroki kami, sehingga kami rela berkorban satu sama lain, peduli terhadap kehidupan paroki, mau mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan terhadap Engkau dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. In excelsis
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada awal perayaan Ekaristi tadi dilaksanakan ritus doa sembah sujud di hadapan kanak-kanak Yesus yang diwakilkan dari seluruh anggota keluarga. Dari hal ini sebenarnya mau menekankan bagi kita bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa keluarga. Dalam peristiwa keluarga itu ada namanya kelahiran. Dan kelahiran itu adalah sebuah harapan yang baru. Apalagi kelahiran Sang Immanuel, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Manusia diberi harapan yang baru, yang mana semula dikuasai oleh kelamnya kegelapan dosa, lalu memperoleh penebusan dan semakin terang benderanglah masa depan mereka. Dan keselamatan terjadi dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, terutama pada perayaan Natal kesempatan ini. Karena kita merayakan terang yang sudah datang, yang tinggal di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mensyukuri karunia Allah dalam hidup kita lewat Ekaristi ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita hening sejenak dan kita sampaikan penyesalan dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malang yang amat kudus ini bermandikan sinar. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama
Nyatakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan
Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ada yang pernah browsing di Google atau yang lain mencari pesan bersama Natal tahun 2022 dari KWI dan PGI? Kalau ada, di sana Anda menemukan tema apa? Atau pesan Natal bersama itu apa? Ada yang tahu? Ya, sayang sekali tidak ada yang tahu. Eman-eman HP nih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sana akan kita temukan tema besar perayaan Natal bersama gereja-gereja Kristiani, baik Katolik ataupun denominasi yang lain atau gereja-gereja Kristen yang lain, KWI dan PGI. Yang dikutip dari Injil Matius bab 2 ayat 12, yaitu mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hal ini bercerita tentang bagaimana 3 raja dari timur yang mereka setelah menemukan juru selamat lalu bersembah sujud kepadanya, kemudian meninggalkan Yerusalem dan dalam mimpi diperingatkan supaya dia tidak kembali kepada Herodes, tetapi dia harus mengambil jalan yang lain. Kalau bahasa kita, tema sederhananya adalah melipir. Melipir bukan berarti lari dari tanggung jawab. Kalau orang Jawa Tengah pasti pernah dengar istilah Parto Klepat Joyo Indo. Ya, bahwa lari meninggalkan gelanggang kemudian lepas tanggung jawab. Melipir bukan itu maksudnya. Tetapi di sini
kalau kita melihat bagaimana tiga raja itu melipir, itu demi sesuatu yang lebih besar kemudian. Sesuatu yang lebih besar adalah karena setelah ada kabar bahwa ada seorang raja yang lahir di daerah Bethlehem, maka Herodes membabi buta membunuh anak-anak yang masih kecil karena dianggap nanti jangan-jangan di antara mereka itu ada yang akan menggulingkan kekuasaan saya menjadi raja. Dan tiga raja ini diingatkan supaya tidak kembali kepada Herodes, tetapi dia pergi ke jalan, mengambil jalan yang lain pulang ke negerinya. Ada sesuatu yang besar yang harus disembunyikan atau dengan bijak untuk tidak dikatakan kepada Herodes, dan dia mengambil jalan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan sebuah kebijaksanaan dalam kehidupan. Bagaimana ada kalanya kita memang tidak harus menuruti segala sesuatu karena kekuasaan-kekuasaan yang kita miliki, atau mungkin juga karena kehendak-kehendak sepintas yang dikira adalah baik bagi kita, ternyata kurang baik bagi orang lain. Atau kadang kita merasa benar dengan kita sendiri, kita tidak bisa berpikir alternatif untuk keselamatan orang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tiga raja ini mengajarkan bagi kita bagaimana kita harus bertindak arif dan bijaksana. Kemudian di satu sisi, pada malam Natal, kesempatan ini, kita juga diajak untuk belajar kepada para gembala. Kalau tiga raja akan semakin kita pertajam nanti, pas peringatan Hari Raya Tiga Raja. Dan malam ini juga kita sekali lagi akan belajar bagaimana para gembala itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu Anda masih ingat terutama para fungsionaris Dewan Pastoral Paroki di Santo Yusuf Karangpilang, yang kemarin kita baru saja mengadakan raker. Visi atau tema tahun 2022 itu apa? Di paroki kita secara khusus. Menumbuh kembangkan rahmat keselamatan dalam keluarga lewat hidup berlingkungan. Jadi kita bersama-sama di tahun 2022 itu sebagai tahun keluarga menurut arah dasar Keuskupan Surabaya, lalu secara khusus di paroki Santo Yusuf Karangpilang ini, yaitu menumbuh kembangkan rahmat keselamatan dalam keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita menemukan rahmat keselamatan itu dalam hidup berkeluarga. Sebagaimana para gembala menemukan keselamatan Sang Mesias yang hadir di tengah-tengah dunia dalam wujud bayi yang sederhana, yang dibungkus dengan kain lampin, yang lemah, tidak berdaya, tetapi ini adalah Sang Juru Selamat. Bagaimana juga dalam keluarga kita menumbuh kembangkan rahmat keselamatan itu yang sudah Anda miliki sebagai orang Kristiani. Bagaimana fungsi sebagai orang tua, bagaimana fungsi sebagai anak dan kewajibannya, bagaimana semuanya dalam keluarga itu saling membantu, saling menolong, berkorban satu sama lain, agar rahmat keselamatan itu benar-benar ditemukan. Dan melalui keluarga ini Anda mencapai kekudusan atau kesucian hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dua hal ini yang patut kita pegang dalam perayaan Ekaristi malam Natal ini. Bagaimana kita meneladan tiga raja secara arif dan bijaksana, mencari alternatif-alternatif untuk hal yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam keluarga kita menumbuh kembangkan rahmat keselamatan itu. Keselamatan sudah ada di tengah-tengah Anda, sudah ada di keluarga-keluarga Anda. Dan setiap anggota dari keluarga Kristiani itu adalah tanda dan rahmat keselamatan Allah. Bagaimana kita menyadari dalam anggota keluarga itu satu sama lain sebagai hal yang patut kita pelihara, kita hargai, kita hormati, dan bersama-sama menumbuh kembangkan
rahmat keselamatan dalam kehidupan Anda di keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan Natal pada malam hari ini meneguhkan kehidupan keluarga Anda dan juga kita sebagai orang beriman senantiasa memberi harapan dan sukacita. Berkat damai Natal beserta Anda sekalian. Mari kita berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Kristus Putranya Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Mohon perlindungan agar terhindar dari wabah virus corona. Ya Bapa, pandangilah saudara-saudari kami yang sakit akibat pandemi virus corona. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka yang berharap akan pertolongan-Mu. Limpahilah dengan mahkota kebahagiaan bagi mereka yang telah berpulang akibat pandemi ini. Bentengilah dan lindungilah semua petugas kesehatan dan mereka yang menghibur orang yang sakit. Berkatilah pula para romo kami dan semua umat di paroki Santo Yusuf Karangpilang ini agar terhindar dari virus ini. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu
Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami, dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan barulah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala ciptaan patut memuji-Mu, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini.
Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Maka ya Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu untuk selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Sebelum kita akhiri dengan berkat penutup, kita dengarkan sambutan dari panitia dan juga nanti dilanjut dengan sambutan dari saya. Silakan duduk sejenak. Gloria in excelsis Deo. Yang kami kasihi Romo Sabas Kusnugroho yang telah berkenan memimpin misa Vigili Natal pada malam hari ini. Yang kami kasihi seluruh umat yang telah hadir dalam misa Vigili malam pada hari ini. Kami atas nama para romo yang berkarya di Paroki Santo Yusuf Karangpilang beserta segenap pengurus DPP dan juga BGKP Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya mengaturkan selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua bersama seluruh keluarga tercinta kita. Amin. Ibu, Bapak, dan para saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah sejenak kita mengikuti beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2022 di tingkat Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang nanti akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Antonius Ari Nugroho Pamungkas. Kemudian yang kedua, sambutan oleh
Romo Sabas Kusnugroho selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang sekaligus menutup rangkaian misa pada malam hari ini. Maka mari kita mendengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal tahun 2022 Paroki Santo Yusuf Karangpilang kepada Bapak Antonius Ari Nugroho Pamungkas. Dipersilahkan. Yang terkasih Romo Sabas Kusnugroho yang telah memimpin ibadat kita pada malam hari ini. Yang terhormat segenap tamu undangan dari warga sekitar beserta unsur-unsur pengamanan misa pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat seluruh petugas misa yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Segenap pengurus DPP, PGKP, Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang terkasih. Kemudian segenap panitia Natal Paroki Santo Yusuf Karangpilang tahun 2022, serta Bapak Ibu sekalian umat Santo Yusuf Karangpilang yang hadir pada malam hari ini, yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, berkah dalam. Sungguh berbahagia pada malam hari ini karena kita semua dapat kembali melaksanakan misa malam Natal setelah kita semua dilanda pandemi sejak 2 tahun terakhir ini. Dan kita patut bersyukur karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan guyup. Natal tentunya membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Sehingga kami berharap berkat Natal ini membawa perubahan yang luar biasa, khususnya bagi umat Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Sehingga kita menjadi umat yang semakin guyup, rukun, penuh pelayanan dan misioner dalam iman yang semakin bertambah dewasa. Terlebih dalam keluarga kita, di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Pada kesempatan ini saya minta izin untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala waktu dan dedikasi yang diberikan oleh seluruh panitia Natal wilayah D beserta seluruh petugas yang pada malam ini bertugas, seluruh tim DPP, BGKP yang telah mempersiapkan misa, sehingga misa kita pada malam hari ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat. Terkhusus untuk dukungan seluruh romo-romo paroki. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan maaf atas segala yang tidak berkenan apabila panitia ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan kepada umat. Mohon dimaafkan atas nama pribadi dan atas nama seluruh panitia yang bertugas. Kami mengucapkan selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita dan keluarga kita semua. Amin. Berkah dalam. Baik, terima kasih Pak Ari untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Romo Sabas Kusnugroho, sekaligus menutup rangkaian misa pada malam hari ini dengan berkat penutup. Yang pertama, saya atas nama Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang, dan juga atas nama para romo rekan yang bekerja atau berkarya di Paroki Santo Yusuf Karangpilang, mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah
menyelenggarakan perayaan Natal dengan baik, dan juga kepada seluruh umat yang hadir dalam mengikuti perayaan Ekaristi dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan, kecuali saya. Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan juga pengorbanan seluruh umat yang sudah mengkondisikan diri, mematuhi himbauan-himbauan yang kami sampaikan, sehingga perayaan Ekaristi pada malam hari ini pun dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kombes Polisi H. Ahmad Yosep Gunawan Esa, SIK MH, selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Kota Surabaya, beserta anggota tim Jihandak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kolonel Marinir Firman Gunawan, selaku Komandan Resimen Bantuan Tempur Marinir II Karangpilang, beserta seluruh jajaran anggota TNI AL. Terima kasih pula kepada Ibu Amalia Kusniawati SOS MSI selaku Camat Kecamatan Karangpilang, serta seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Karangpilang. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Bapak Komisaris Polisi Ariski Fardinand CSIK selaku Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Karangpilang, beserta seluruh jajaran anggota kepolisian. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Mayor Arhanud Anton Subandi selaku Komandan Rayon Militer 083206 Karangpilang, beserta seluruh jajaran anggota TNI AD. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Zainul Abidin SOS selaku Lurah Kelurahan Kebraun beserta seluruh jajarannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Anak Cabang GP Ansor beserta segenap anggota Banser Kecamatan Karangpilang. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Bapak Imam Safudin selaku Ketua RW 1 Kelurahan Kebraun Kecamatan Karangpilang beserta seluruh jajarannya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maksum yang selalu kita kenal dengan ungkapan Gus Maksum selaku Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kebraun Kecamatan Karangpilang beserta seluruh jajarannya. Kita juga patut mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga yang ada di sekitar gereja kita yang selalu mendukung, mengestoni, mengkawal, dan juga mengkondisikan kita, sehingga terutama pada malam hari ini kita bisa merayakan perayaan Natal dengan tertib, aman, dan juga nyaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berkat beliau-beliau ini, penyelenggaraan perayaan Natal pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita panjatkan doa yang tulus untuk mereka dan keluarga mereka. Dan semoga Tuhan juga menjaga, melindungi, dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang telah mendukung kegiatan perayaan Natal kita malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di belakang sudah ada yang DP tepuk tangan, kita beri aplaus untuk pelayanan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, juga kami merasa berbahagia, merasa bersyukur bisa berkumpul dengan Anda semua dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Kemudian perlu kami tambahkan bahwa besok pagi jam 8 ada perayaan Ekaristi yang memang bukan dikhususkan tetapi memang akan diselenggarakan dengan memprioritaskan anak-anak, remaja, dan orang lansia. Dan dalam kesempatan itu
Bukan berarti bahwa Bapak Ibu tidak boleh hadir dalam perayaan Ekaristi, tetapi silakan tetap boleh hadir mengikutinya. Kemudian dalam Ekaristi nanti akan ada anak-anak membawa atau memberikan persembahan kepada kanak-kanak Yesus, uang jajan mereka, bagian dari kehidupan mereka. Jadi perayaan Natal adalah perayaan memberi dengan sukacita, bukan menerima dengan sukacita. Maka dalam kesempatan ini kami mengajarkan kepada anak-anak untuk memberi kepada kanak-kanak Yesus. Konsep sederhananya adalah seperti kita jagung bayi. Kalau kita jagung bayi, kita membawa sesuatu kepada bayi yang dilahirkan itu. Entah gawane susu, gawane kempongan, popok, atau mungkin roti dan sebagainya. Tidak sebaliknya. Biasanya kan kita tidak sebaliknya, enggak mungkin kita akan makan makanannya dari bayi itu. Tetapi kita memberi, menyumbang sesuatu untuk bayi yang lahir itu. Dan ini konsep keluarga, Natal adalah konsep keluarga. Maka bagi kita pun kita jagung bayi kepada kanak-kanak Yesus dan mengajari anak-anak untuk berbagi ke kanak-kanak Yesus. Lalu yang kedua adalah semangat tiga raja yang datang membawa persembahan kepada kanak-kanak Yesus, bersembah sujud, mengucap syukur karena diberi keselamatan, menemukan keselamatan. Kemudian juga para gembala yang datang bersembah sujud. Ya saya atau kami menafsirkan, mungkin pada waktu itu, karena gembala adalah orang-orang kampung beda dengan tiga raja, mungkin mereka membawa persembahan natura, iso gedang, iso telo, iso klopo. Ya. Dan yang terbaik dari mereka dipersembahkan kepada kanak-kanak Yesus. Dan sekali lagi, bahwa Natal adalah peristiwa memberi dengan sukacita, bukan peristiwa menerima yang selama ini disalah konsepkan adalah selalu ada hadiah-hadiah yang menarik untuk anak-anak. Oke, anak-anak diberi hadiah, tetapi jangan lupa anak-anak juga diberi pelajaran untuk memberi, berbagi, bersemangat, bersolidaritas, berbela rasa kepada orang lain. Kemudian hasil dari persembahan anak-anak ini akan dikumpulkan, lalu dimasukkan dalam kas sosial yang akan kita gunakan untuk pendampingan orang-orang yang membutuhkan. Gereja atau paroki kita ini memiliki dampingan kelompok-kelompok orang-orang yang terpinggirkan. Dan itu akan kami salurkan ke sana, ke teman-teman, saudara-saudara kita yang begitu membutuhkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga berbagi ini tidak terbatas pada anak-anak. Anak-anak hanya sebagai contoh saja, sebagai trigger. Kalau Anda tergelitik mau memberikan, pengen nyemplung nih, silahkan, itu juga baik. Ya, besok anak-anak akan melakukan itu. Kalau Anda juga ingin melakukan, monggo, tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin berbagi lebih jauh. Dan jangan khawatir, sekali lagi ini akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Bukan untuk romo parokinya, bukan untuk beli bir atau untuk pergi ke salon. Ya. Tidak, jangan khawatir, sekali lagi ini adalah untuk karya sosial gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu tadi saya sudah diopiak dengan lagu Gembala Pergilah Cepat. Gitu. Sebenarnya lagu ini lagu untuk penutupan Pak Wimbi ya. Ya, lagu Gembala Pergilah Cepat, maka saya tidak berpanjang lebar dan mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi pada perayaan Natal malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan akan kami sampaikan berkat meriah. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu. Semogalah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah mengalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia
telah menerangi malam ini yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan halal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dikuatkan, dan dihibur oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi malam Natal telah selesai, pergilah Anda diutus.